apa kabar? Siang ini saya akan membuat donat yang berbahan dasar tepung terigu dengan labu. Jadi ada kandungan labu di dalam donatnya. Donat ini sangat empuk sekali. Oke, bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama tepung terigu protein tinggi. Contoh tepung terigu protein tinggi adalah Cakra Kembar. Setelah itu saya ada 2 kuning telur suhu ruangan, 100 gram margarin, saya pakai merek Palmia karena harganya sangat-sangat terjangkau, hanya Rp4.000. 100 gram gula pasir. Dan labunya sendiri ada 1/5 buah. Jadi dari 1 buah itu saya ambil 1/5-nya, lalu saya rebus dan saya hancurkan sehingga hasilnya seperti ini. Untuk membuat raginya, untuk mengaktifkan raginya, saya ada 3 bahan. Jadi untuk membuat donat ini biar dia nggak bantet dan empuk, walaupun bermalam juga masih empuk, kita perlu mengaktifkan raginya. Saya pakai Vermipan. Setengah bungkus Vermipan, 1 bungkus isinya 11 gram, saya pakai 5,5 gram Vermipan yang masih baru. Saya ada gula pasir 1 sendok makan dan nanti air panas sedikit saja, 50-100 ml air panas, air hangat maksudnya. Nah, sekarang saya akan membuat atau mengaktifkan ragi. Ini saya sudah pegang dan sudah buka. Vermipan 1 bungkus saya pakai hanya setengahnya saja. Di hadapan saya sudah ada air suam-suam kuku sebanyak 50 ml. Jadi airnya tidak boleh panas ya. Saya masukkan gula 1 sendok takar gula. Aduk hingga benar-benar larut. Setelah larut, saya akan tuang 1,5 bungkus Vermipan ini. Agar kita tahu raginya aktif atau tidak. Tapi biasanya kalau baru pasti raginya aktif. Tapi kalau udah pernah disimpan, kita belum tahu raginya aktif atau enggak, kita aktifkan dulu. Nah, jadi seperti ini, kita tunggu selama 10 menit. Jangan ditinggal nonton ya, karena ini 10 menit hanya sebentar sekali. Dan biarkan sampai berbusa. Kalau dia berbusa, artinya raginya aktif. Oke, kita tunggu. Hola, sudah 10 menit. Oh iya, jangan lupa ditutup ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat, wah udah menggembung banget. Nah, nih. Aslinya cairannya hanya segini. Setelah dia berbusa akan naik hampir 3 kali lipat, 3-5 kali lipat. Nah, ini udah jadi, udah berbusa banget ya. Tadi cuma 100 ml, sekarang jadi 300 ml karena busanya yang sangat banyak. Oke, kita sisihkan, kita siap bikin adonannya. Nah, pertama-tama yang mau saya lakukan adalah mencampur tepung terigu 500 gram dengan 100 gram gula pasir. Jadi bahan-bahan keringnya kita campur dulu. Setelah itu, saya akan memasukkan whisknya, nggak saya pakai lagi, saya ganti dengan sendok aja. Adonan ini akan super duper lengket, so kalau punya mixer gigi spiral
Boleh pakai mixer gigi spiral, tapi kalau mau pakai tangan is okay. Saya pakai tangan juga. Nah, setelah itu saya akan masukkan telur dan sedikit demi sedikit ragi yang aktif ini. Oke, kita aduk demi sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Airnya disesuaikan aja karena labu ini memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Jadi airnya nanti kita sesuaikan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, udah tercampur rata walaupun belum benar-benar rata, kita boleh masukkan margarin sedikit demi sedikit. Kalau punya butter, lebih bagus lagi karena butter lebih wangi. Gunakan butter. Bikin dengan labu itu beda dengan bikin dengan seperti donat-donat biasanya, karena labu sangat lengket, jadi kita butuh ekstra tenaga nguleninnya. Kalau nggak mau capek bisa pakai mixer gigi spiral. Oke, saya masukkan sisanya dan nguleni. Saya akan mulai nguleni ya. Nguleninya selama 10 menit sampai 15 menit. Kalau masih kerasa basah adonannya, tambahkan tepung sedikit demi sedikit sampai didapatkan adonan yang kita inginkan. Ini udah saya uleni 10 menit. Ada penambahan tepung 100 sampai 200 gram, disesuaikan aja sampai tangan kita benar-benar nggak lengket dari adonan ini. Karena kan seperti saya bilang, labu itu super duper lengket apabila tercampur dengan tepung, gula, dan air. Ini udah 10 menit tapi belum begitu kalis. Saya akan tetap nguleni sampai benar-benar kalis. Oh iya, saya juga tadi banting adonannya ini selama 20 kali. Karena kalau di depan kamera agak susah buat banting. Jadi saya banting sebelum seperti ini, tadi saya sempat banting adonannya. Di sini kalau kita lihat ada guratan labunya ya di sini. Adonannya harus lengket, maksudnya harus basah dalam keadaan lembab. Biasanya kalau misalkan nggak lembab atau cenderung kering, itu biasanya adonannya akan susah buat ngembang. Kalau dia agak lembab seperti ini, artinya dia akan mengembang dengan sangat bagus. Oh iya, saya proofingnya kembanginnya 2 kali. Pertama dalam keadaan besar seperti ini, dan setelah saya bagi-bagi nanti. Jangan malas ya buat nguleni, hitung-hitung olahraga, ya nggak ibu-ibu?
sampai didapatkan permukaan depannya yang mulus. Walaupun kalau ada labu dia nggak bener-bener mulus, tapi pastikan agak mulus atasnya ya. Oke, udah siap. Sekarang saya tutup dengan plastik wrap. Kita tutup selama 30 menit, sebentar aja ya. Kalau mau langsung didiamkan 1,5 jam boleh, tapi saya 2 kali. Yang pertama dalam keadaan utuh, dan yang kedua pada saat setelah adonannya dibagi-bagi. Donat adalah salah satu makanan favorit suami saya. Makanan favorit. Oke, kita tunggu selama 30 menit. Wah, luar biasa banget dia ngembangnya ya, pemirsa. Oke, kita buka. Kemudian kita tinju untuk membuang gasnya, dan kita timbang. Akan ada bunyi bunyi gasnya. Kita timbang 50 gram per satu adonan, lalu kita siap goreng. 50 gram seperti ini, dia masih akan mengembang lagi, nggak perlu takut, dia akan mengembang mungkin setengah sampai 1 kali lipat dari ini, 2 kali lipat. Oke, kira-kira seperti ini. Kita bikin semuanya. Maafkan ini kotor karena ini bekas-bekas apa ya, karat kali ya, bekas-bekas kue yang lama. Kalau nggak langsung dicuci dia langsung berbekas. Kadang-kadang suka males sih kalau bikin kue kering, suka males, lupa nyucinya. Dia jadinya ini banyak ya, lebih dari 10 donat. Oke, untuk kali ini saya bikinnya hanya 10, berhubung saya sama suami hanya berdua saja. Sisa adonan ini akan saya simpan. Tapi kalau saya kira-kira ini jadinya itu bisa sampai dengan 10 donat lagi. Jadi kita bisa bikin 20 donat dengan satu adonan ini. Cuma setengah sampai 700 gram tepung terigu. Nah, kalau mau donatnya cantik, buatnya tuh mudah sekali. Jadi satu adonan ini kita alas dulu, jangan lupa dengan minyak atau mentega, margarin. Kita lihat ya, ini yang sudah kita bentuk. Kalau punya tutup aqua atau tutup minyak goreng boleh dipakai. Kita hop, lalu kita angkat. Dan jadi donatnya udah jadi. Sekarang tinggal menunggu 30 menit lagi. Oke. Oh iya, tadi proofing pertama itu saya 1 jam, nggak setengah jam. Ngembang yang pertama tadi 1 jam. Karena tadi ditinggal bentar bablas, bukan jam setengah jam, malah 1 jam. Nah, sekarang saya tukar, ini yang sekarang ini akan saya buat setengah jam aja. Setelah itu saya goreng dengan minyak yang sudah panas, tapi kita kecilkan setelah minyaknya panas. Lalu kita balik 1 kali saja, jangan dibolak-balik, cukup 1 kali aja, sehingga akan muncul namanya white ring, lapisan garis putih di sekitar donat ini. Oke, minyaknya sudah mulai panas. Saya akan menurunkan donatnya satu persatu. Kita masaknya api kecil ya, baliknya 1 kali aja, jangan berkali-kali, biar donatnya matang merata dan warnanya cantik. Saya kecilin lagi apinya. Dia harus
deep fry. Gorengnya harus kerendam semua. Dan seperti ini pun dia masih bisa ngembang. So, saya akan siapkan saringan dan tempat untuk ngales. Tempatnya saya akan taruh koran atau tisu. Kita lihat ya, dia ngembang dan nanti hasilnya ini bagus dan empuk banget. Nah, ini ada gas-gas ini, bagus banget ini. Kita boleh intip-intip sedikit kalau pengen tahu udah kecoklatan atau belum. Pelan-pelan aja, dia masih ngembang kan. Oke, dari samping sudah kelihatan coklat, kita balik. Semuanya kita balik. Kita balik. 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 Dia masih naik lagi ya. Disinilah terbentuk white ring. Karena adonan yang di bawahnya kan udah matang, pas kita balik dia akan naik ke atas, jadi terkesan ada lapisan putih. Nah, kalau kita lihat tekstur di dalamnya itu warnanya kuning ya. Dan masih panas. Dan ketika dibuka seperti ini, so yummy. Crispy di luar, lembut di dalam. Oke, selagi panas seperti ini kita oles margarin dan kita celup dengan meses. Ini dia guys, donat labu ala Ayuni. Selamat menikmati. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram saya. Bye-bye, sampai ketemu di resep yang lain.